Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiz Syauki dengan NIM 251466071 dari kelompok 9. Hari ini saya akan menjelaskan paper dengan judul Sistem Pemerintahan dan Lembaga Negara. Sistem pemerintahan merupakan suatu mekanisme yang digunakan oleh suatu negara dalam mengatur jalannya pemerintahan, pembagian kekuasaan, serta hubungan antara lembaga-lembaga negara dalam rangka mencapai tujuan nasional. Setiap negara memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda, sesuai dengan kondisi sosial, politik, sejarah, dan konstitusi yang berlaku. Indonesia sebagai negara demokrasi menganut sistem pemerintahan presidensial yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam sistem tersebut, kekuasaan negara dibagi dalam beberapa lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan kewenangan masing-masing agar tercipta keseimbangan kekuasaan. Lembaga negara memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pembuatan kebijakan, penegakan hukum, serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Hubungan antar lembaga negara dibangun berdasarkan prinsip checks and balance untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan seperti konflik kewenangan antar lembaga, lemahnya pengawasan, serta pengaruh kepentingan politik terhadap proses pemerintahan. Adapun konsep sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan merupakan suatu mekanisme atau tata cara yang digunakan oleh suatu negara dalam mengatur penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Sistem ini mencakup hubungan antar lembaga-lembaga negara, pembagian kewenangan, proses pengambilan keputusan, serta hubungan antara pemerintah dengan warga negara. Sistem pemerintahan ini menjadi elemen penting dalam kehidupan bernegara, karena menentukan bagaimana kekuasaan dijalankan secara sah, efektif, dan sesuai dengan konstitusi. Dalam ilmu politik, sistem pemerintahan dipahami sebagai struktur kelembagaan yang mengatur distribusi kekuasaan negara. Sistem ini tidak hanya berkaitan dengan siapa yang memegang kekuasaan, tetapi juga bagaimana kekuasaan tersebut dibatasi dan diawasi. Tujuan utama dari sistem pemerintahan adalah menciptakan stabilitas politik, menjamin ketertiban sosial, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta mewujudkan kesejahteraan umum. Keberhasilan suatu sistem pemerintahan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti budaya politik masyarakat, kualitas kepemimpinan, sistem hukum, tingkat partisipasi publik, dan kondisi sosial ekonomi negara. Oleh karena itu, sistem pemerintahan yang efektif di suatu negara belum tentu cocok diterapkan secara identik di negara lain. Selanjutnya, ada jenis-jenis sistem pemerintahan. Secara umum, terdapat beberapa jenis pemerintahan yang diterapkan di berbagai negara di dunia. Yang pertama, sistem pemerintahan presidensial. Seperti yang kita ketahui, presidensial masih dianut atau digunakan secara umum oleh beberapa negara di dunia. Salah satunya seperti negara kita, Indonesia. Yang memiliki ciri-ciri, presiden memiliki kekuasaan eksklusif, eksekutif yang kuat. Presiden merangkap sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Menteri bertanggung jawab kepada presiden. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen. Parlemen tidak dapat menyatukan presiden secara politik kecuali melalui mekanisme hukum tertentu. Selanjutnya ada sistem pemerintahan parlemen.
Sistem parlemen adalah sistem pemerintahan di mana kepala pemerintah dijabat oleh Perdana Menteri yang berasal dari parlemen-parlemen dan bertanggung jawab kepada parlemen. Ciri-ciri sistem parlemen: kepala negara dan kepala pemerintah dipisahkan. Kepala negara biasanya bersifat simbolis. Pemerintah bergantung pada dukungan parlemen. Parlemen dapat menjatuhkan kabinet melalui mosi tidak percaya. Perdana Menteri dapat membutuhkan parlemen dalam kondisi tertentu. Selanjutnya adalah sistem presidensial. Sistem semi presidensial. Sistem semi presidensial merupakan gabungan antara sistem presidensial dan parlementer. Dalam sistem ini terdapat presiden dan perdana menteri yang berbagi kekuasaan eksekutif. Karakteristik sistem ini: presiden dipilih rakyat, perdana menteri memimpin pemerintah sehari-hari, kekuasaan eksekutif dibagi. Hubungan antara presiden dan parlemen lebih fleksibel. Contohnya di negara Prancis. Sistem dan yang terakhir ada sistem monarki konstitusional. Dalam sistem ini, raja atau ratu menjadi kepala negara. Tetapi kekuasaan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi. Ciri-cirinya: raja hanya simbol negara. Pemerintahan dijalankan oleh kabinet. Dan kekuasaan dibatasi konstitusi. Sekian dari kelompok 9. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.